Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Asri Borusyagian, NIM 203-06130, kelas Peternakan A, Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan, Universitas Sumatera Utara. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari SPTMT, mata kuliah Biokimia. Di sini saya akan mereview yang pertama, jelaskan proses metabolisme lipid. Di dalam metabolisme lipid itu yang pertama ada degradasi lipid atau pemecahan katabolisme. Degradasi lipid ada oksidasi asam lemak, ada proses pencernaan, penyerapan, dan transport lemak. Prosesnya lebih lanjut disebut beta oksidasi asam lemak. Yang kedua, biosintetis lipid atau pembentukan lipid atau anabolisme. Yang bisa dibentuk pertama yaitu biosintetis asam lemak, yang kedua biosintetis triasylglycerol, yang ketiga biosintetis fosfolipid, yang keempat biosintetis kolesterol dan steroid, di mana kolesterol ini tidak boleh kita hindari, walaupun produk-produk kesehatan itu melarang untuk kita mengkonsumsi. Tapi kolesterol ini bisa kita konsumsi dalam keadaan sewajarnya atau sedikit. Yang kedua, saya akan menjelaskan proses pencernaan, penyerapan, dan transport lemak. Penggunaan lemak sebagai sumber energi erat berhubungan dengan metabolisme lipoprotein dan kolesterol. Protein dan lipid itu bisa melakukan proses pencernaan bersamaan dengan enzim-enzim yang dihasilkan oleh tubuh. Proses transportasi ke seluruh tubuh yang lain dibantu oleh protein dalam ikatan lipoprotein. Rantai lemak lebih panjang daripada karbohidrat. Kemudian, pada mamalia mempunyai 5-25% lebih yang akan dirubah menjadi lipid dan 90% dalam bentuk lemaknya triasylglycerol yang disimpan dalam jaringan kulit. Lemak dapat berguna sebagai penyerapan dan pembawa vitamin A, D, E, dan K. Masalah utamanya sifatnya yang tidak larut dalam air. Dan yang ketiga, di sini jelaskan pengertian beta oksidasi. Beta oksidasi adalah proses pemecahan asam lemak menjadi asetil koenzim A yang akan diproses lebih lanjut menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan nomor 4, yaitu jelaskan 4 proses utama pada beta oksidasi. Yang pertama yaitu dehidrogenase. Enzim yang mengkatalis dehidrogenase disebut dehidrogenase, berperan pada pembentukan rantai ganda antara atom C2 sampai C3. 2. Hidratasi, membentuk hidrasi transenoil koenzim A, menghasilkan produk akhir 3L-hidroksil koenzim A. Yang ketiga, dehidrogenase. Yang kedua, produk akhirnya 3L-hidroksil koenzim A diubah menjadi beta-ketoasil koenzim A. Proses terakhir yaitu keempat, tiolisis, beta-ketotiolase koenzim A. Produk akhirnya asetil koenzim A. Yang kelima, jelaskan proses degradasi lemak tak jenuh. Membentukkan 2 enzim tambahan enoil koenzim A isomerase 2,4 di enoil koenzim A reduksi. Degradasi Fa dengan jumlah C ganjil pada akhir beta oksidasi menjadi asetil koenzim A, kemudian proponil koenzim A dan asetil koenzim A. Proponil koenzim A akan diubah menjadi metil molonil koenzim A menjadi suksinil koenzim A ke TCA atau trioseptit acid. Yang keenam atau yang terakhir, jelaskan pengertian dari lipolisis. Lipolisis adalah proses di mana lemak di dalam tubuh kita melalui enzim dan air atau hidrolisis. Yang kedua, pengertian dari lipogenesis adalah pembentukan asam lemak yang terjadi di dalam hati atau hepar. Yang ketiga, pengertian dari ketogenesis. Ketogenesis adalah proses pembentukan zat keton dari proses gluconeogenesis yang berlangsung di dalam hepar atau hati.
Yang keempat, pengertian dari esterifikasi adalah suatu jenis reaksi di mana reaksi tersebut menghasilkan ester. Ester ini merupakan sebuah hidrokarbon yang diturunkan dari asam karboksilat. Sekian dan terima kasih dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.